Salve, kita tidak akan menemukan kata sede vacante ya, atau sede vacantisme di dalam kitab hukum kanon ini. Mari kita lihat secara hukum gereja ya. Tetapi cukup fair untuk mengatakan menerapkan hukum yang ada dalam fenomena ini, fenomena sede vacante, karena hukum kanon punya istilah untuk orang Katolik yang menolak untuk menerima otoritas paus atau para uskup atau pengganti-penggantinya yang ditunjuk oleh seperti para kardinal. Kanon 751 memberitahu kita bahwa skisma adalah penolakan untuk tunduk terhadap Supreme Pontiff, kepausan, atau mengeluarkan diri dari persekutuan dengan anggota gereja yang berada di bawah paus. Dan inilah dasar pemikiran dari para sede vacantis, bukan dasar pemikiran, posisi mereka seperti itu. Kanon 205 memberitahu kita bahwa seorang Katolik yang terbaptis berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik jika dia menerima iman Katolik, sakramen-sakramen Katolik, dan pemerintahan Katolik. Dan isu penolakan terhadap pemerintahan gereja inilah yang menjadi masalah kunci dari kaum sede vacantis. Kalau kamu tidak percaya bahwa dokumen kepausan ini atau itu dikeluarkan oleh seorang manusia yang adalah sungguh-sungguh paus, maka kamu secara natural tidak mau untuk tunduk terhadap apa yang dikatakannya. Seorang Katolik yang berpikir bahwa semua paus sejak Santo Yohanes Paulus ke-23 adalah tidak terpilih secara sah, sebenarnya secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mau mentaati apa yang dikatakan oleh para paus tersebut ya. Dan kata lain, dengan menolak untuk menerima otoritas paus yang sekarang, yang adalah pengganti sah dari Petrus, seorang Katolik yang adalah seorang sede vacantis dengan tahu dan mau memposisikan dirinya sebagai skismatik. Jadi persoalan tentang skismatik ini mungkin tidak begitu kita ini ya, kita tidak paham apa itu skismatik. Tapi di bawah hukum kanon, skisma ini dinyatakan sebagai kriminalitas melawan agama dan kesatuan gereja. Dan karena itu skismatik itu menyebabkan ekskomunikasi yang namanya ekskomunikasi late sentitiae, itu menurut kanon 1364 31. Konsep tentang late sentitiae, hukuman late sentitiae ini banyak yang disalah mengerti ya, karena tidak punya paralel dengan hukum kriminal modern dari negara-negara modern. Tapi sebenarnya yang namanya late sentitiae, seseorang yang mendapatkan hukuman late sentitiae itu artinya dia mendapat hukuman ipso facto, artinya dengan sendirinya, tanpa keputusan atau otoritas gereja lainnya menyatakan hukuman itu kepada. Jadi begitu kamu berada dalam skisma, dengan sendirinya kamu terkena ekskomunikasi late sentitiae. Dengan sendiri, tanpa perlu orang mengatakan bahwa kamu dikenakan hukum late sentitiae. Begitu kamu dalam hal ini, begitu kamu memilih sede vacantis, dengan sendirinya kamu terkena ekskomunikasi late sentitiae. Bisa paham ya?